tembus CPD online setiap bulan dan bawa lebih banyak grup Anda untuk bisa tembus CPD online. Nah, hari ini saya hanya akan bicara sekitar 20 menit, tapi apa yang saya sampaikan ini penting sekali, dan ini merupakan lanjutan dari CPD online yang lalu. Kita akan bicara mengenai produk. Nah, saya izin share screen dulu. Ya, kelihatan Pak Wahid? Ya, sudah tampil, Pak. Ya, sudah tampil ya. Nah, Bapak Ibu, kita review sedikit CPD kita yang lalu ya. Jadi untuk daya tahan tubuh, imunitas, kesehatan tubuh, penentunya adalah 4 poin ini. Olahraga, istirahat, nutrisi, makanan suplemen, dan pikiran atau stres. Jangan lupa, pikiran atau stres ini penting. Banyak sekali orang yang ternyata sampai sakit parah, itu karena pikiran dan stres. Yang kadang-kadang kita distributor TNC ini lupa soal hal ini. Cuma fokusnya di masalah nutrisi atau suplemennya saja. Nah, kemudian sekali lagi yang namanya traditional Chinese medicine, basicnya adalah pencegahan sebetulnya. Walaupun kemampuan mengobatinya juga luar biasa ya. Nah, pencegahan, kemampuan mencegah ini dari mana asalnya? Dari tipe produk 3 jenis, yaitu produk detox, kemudian produk penguat, dan penyeimbang. Kombinasi dari 3 ini menyebabkan tubuh kita jauh lebih bagus kondisinya, jauh lebih fit, dan bisa mencegah penyakit-penyakit yang masuk, juga bisa mengobati. Nah, lebih lanjut, yang kemarin kita sempat bahas bersama ya Bapak Ibu, setiap produk TIENS ada 3 unsur sebetulnya yang dikandung di dalamnya. Yang satu, pertama adalah unsur detox. Nah, unsur detox ini biasanya serat dan ada asam lemak tak jenuh. Yang kedua, unsur tonik, yaitu biasanya antioksidan, ada juga protein, vitamin, mineral, dan selain itu ada zat tambahan. Jadi setiap produk TIENS itu biasanya kombinasi dari 3 unsur ini, cuma kadarnya beda-beda. Nah, itulah sebabnya kalau Anda lihat tadi, ada 3 jenis produk tadi ya, yang segitiga tadi, ada produk detox, penyeimbang, dan penguat. Nah, penggolongan produk TIENS menjadi 3 golongan ini, itu berdasarkan dari kadar unsur detox dan unsur toniknya. Nah, Anda lihat di layar di sini, yaitu kalau unsur tonik lebih besar daripada unsur detox, maka itu disebut produk tonik. Dan produk tonik ada 2 jenis, yaitu penyeimbang dan penguat. Nah, sekali lagi, unsur detox itu apa? Unsur yang memang bisa membuang racun dari tubuh, juga membuang zat-zat yang bersifat racun. Bukan hanya racun, tapi zat-zat yang bersifat racun. Sedangkan unsur tonik adalah unsur yang bisa memperkuat tubuh kita, menguatkan, memberikan energi tambahan. Nah, apa saja produk tonik? Yang pertama yang penyeimbang, kemarin kita sudah bahas ya Bapak Ibu, spirulina, mungkort, dan glukosamin. Sedangkan yang penguat adalah kalsium, tentunya ada 4 tipe kalsium 1, 2, 3, dan 4, kalsium dewasa, kalsium sutang, kalsium anak, dan kalsium chewable yang dikunyah. Kemudian zinc juga termasuk produk penguat, dan diakon juga termasuk produk penguat. Nah, sedangkan untuk produk yang unsur detoxnya lebih besar daripada unsur tonik, nah inilah kita sebut sebagai produk detox. Dan produk detox ini ada 2 macam Bapak Ibu. Yang pertama adalah produk yang unsur detoxnya sangat tinggi, 95% sampai 100%. Sehingga unsur toniknya ya hanya 0-5%, begitu ya. Itu kita sebut produk detox murni atau DM. Kemudian produk yang unsur detoxnya 60-80%, lebih besar dari unsur tonik, tapi kisarannya 60-80%, maka itu disebut detox tidak murni. Jadi walaupun unsur detoxnya lebih besar, tapi unsur toniknya juga lumayan besar lah, bisa 20-40%. Nah, apa saja produk detox murni yang tadi detoxnya 95-100%? Chitosan dan Jiangxi, Bapak Ibu. Sebetulnya ada satu lagi, double cellulose ya, cuma double cellulose ini akan segera diganti ya, makanya sekarang lagi discontinue, akan diganti dengan yang lebih bagus. Katanya multiselulose, bahkan lebih banyak lagi gitu ya, jenis seratnya. Nah, sedangkan yang detox tidak murni, ada 4 produk. Jadi kalau tadi detox murni 2 produk, yang detoxnya kuat sekali, chitosan dan teh. Yang detox tidak murni ada 4, Renove, Grape Extract, Vitaline, dan Nonitren. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, inilah segitiga kita. Jadi, Bapak Ibu sebagai distributor TIENS, Anda harus tahu ini udah harus hafal gitu ya, apalagi Anda yang sudah bisa CPD, tiap bulan bisa qualified, Anda calon leader, Anda harus sudah hafal nih, apa sih produk detox, apa sih produk penyeimbang, apa produk penguat, kenapa dibilang produk detox, kenapa dia jadi penyeimbang penguat, karena unsur toniknya lebih tinggi misalnya gitu ya. Yang mana yang detox murni, yang mana yang detox tidak murni. Nah, yang menarik, TIENS ini kita sering dengar kalau ada di acara OP, dikatakan bahwa TIENS ini adalah perusahaan kesehatan yang luar biasa dari Cina,
yang produknya adalah diambil dari pengobatan tradisional kerajaan Cina, itu sebabnya bagus sekali kualitasnya ya, pengobatan Cina aja udah bagus, ini langsung pengobatan kerajaan yang diambil, bukan tabib biasa, tapi tabib kerajaan, dan dari situ diproses dengan bioteknologi modern. Nah, apa sebenarnya bioteknologi modern? Bioteknologi modern ini adalah proses memperbanyak bahan dasar dengan bantuan enzim tanpa mengurangi kualitas bahan dasar. Nah, itulah sebabnya kenapa produk kita kualitasnya bagus sekali, Bapak Ibu, tapi harganya bisa murah. Sebagai contoh, mungkort. Mungkort itu bahan kandungan utamanya adalah cordyceps, cordyceps miselium, dan punya kita grade A, diambil langsung dari dataran Cina, dataran tinggi di China ya, jadi luar biasa ini. Kalau Anda beli di pasaran, produk kita cordyceps itu bisa harganya jutaan, Bapak Ibu. Itu cuma hitungan berat sekian kilo saja udah jutaan itu. Tapi kok kita bisa murah sekali? Satu botol isi 100 kapsul itu harganya distributor cuma 475.000, 470.000. Karena ini Bapak Ibu alasannya. Karena Tiens punya teknologi bioteknologi modern. Jadi bisa memperbanyak, atau kalau simpelnya ini kita jadikan satu kata cloning istilahnya. Dia bisa memperbanyak bahan dasarnya. Teknologinya luar biasa sehingga harganya bisa dijual lebih murah. Nah, kemudian kita lanjutkan hari ini ya. Kemarin itu review yang saya bahas kemarin. Kita lanjutkan hari ini bahwa agar hasil dari mengkonsumsi produk Tianxi bisa maksimal, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Kita bilangnya 3T, 3 tepat, 3 hal yang harus tepat. Yang pertama, produknya harus tepat tentunya. Nah, ini kita belum bahas hari ini ya, karena ini wah bisa panjang lebar ini, ada ratusan jenis keluhan atau penyakit gitu ya. Yang kedua, tepat cara konsumsinya. Kita akan bahas insya Allah hari ini sebagian, tepat cara konsumsinya. Dan yang ketiga, tepat dosisnya. Nah, dari pengalaman saya, sekitar 18 tahun di bisnis ini, saya percaya bahwa dari sekian banyak kesaksian, ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu ya, yang dialami di grup, termasuk saya sendiri, saya percaya bahwa dari masalah penyakit ringan, kolesterol asam urat, darah tinggi, sampai yang berat, stroke, jantung koroner, tumor, kanker, diabetes gitu ya, itu bisa diatasi dengan produk Tianxi. Sangat terbantu, bahkan banyak yang bisa disembuhkan. Asal 3 hal ini tepat. Tepat produk, tepat konsumsi, dan tepat dosisnya. Nah, kita review sedikit soal tepat cara konsumsi. Bapak Ibu mungkin masih ingat yang lalu bahwa ada aturan umum bahwa unsur detox harus dipisah minimal 1 jam dengan semua unsur tonik. Nah, saya tidak bahas detail lagi ya, saya cuma ingin perlihatkan ke Anda. Artinya begini, produk detox tidak murni itu harus dipisah minimal 1 jam dengan produk tonik. Produk detox tidak murni dengan produk detox murni, dan produk detox tidak murni dengan produk detox tidak murni sendiri, itu juga harus dipisah minimal 1 jam. Kenapa? Karena begitu mereka saling ketemu, ada unsur detox dan unsur tonik yang ketemu dengan unsur detox dan unsur tonik. Dan bisa keikat. Nah, itulah sebabnya harus dipisah minimal 1 jam supaya tidak ada nutrisi yang terambil. Ini bukan masalah efek samping dan sebagainya ya Bapak Ibu ya, memaksimalkan agar tidak ada nutrisi yang terikat, sehingga semuanya bisa berfungsi. Nah, semua nutrisi itu bisa berfungsi secara optimal. Nah, begitu juga unsur jenis produk yang tadi, detox murni dengan produk tonik ya pisah minimal 1 jam, sedangkan produk tonik dengan produk tonik boleh barengan. Karena tidak ada unsur detoxnya di situ ya, atau tidak signifikan gitu ya. Jadi insya Allah tidak mengikat, boleh barengan. Misalnya mungkort dengan kalsium boleh minumnya deketan, mungkort dengan zinc boleh misalkan, atau spirulina dengan mungkort juga boleh minumnya berbarengan. Nah, tapi ada catatan, khusus kalsium dan zinc ini dipisah minimal 2 jam malah. Kenapa? Karena kalsium dan zinc ini bisa saling mempengaruhi penyerapan. Zinc bisa mempengaruhi penyerapan kalsium. Jadi bagusnya dipisah minimal 2 jam. Nah, dan produk detox murni dengan produk detox murni sendiri, nah, contoh tadi ada 2 ya, citosan dengan teh. Gimana nih, citosan dengan teh boleh nggak barengan? Nah, sebetulnya kalau mengikuti rumus umum, citosan dengan teh ini kan harus dipisah 1 jam juga. Karena, maaf, kalau dia mengikuti rumus umum, ini harusnya boleh digabung. Karena semua unsurnya detox gitu ya, toniknya tidak signifikan. Nah, tapi ada juga pendapat yang menyatakan bahwa ini sebaiknya tetap dipisah. Karena tetap ada unsur toniknya sedikit gitu ya. Jadi terserah Bapak Ibu mau ambil yang mana. Kalau saya pribadi, kalau waktunya cukup, minum citosan dengan teh, ada jeda waktu, saya bisa kasih ya, saya kasih agak ada jeda gitu ya. Tapi kalau saya lagi buru-buru, nggak apa-apa juga berbarengan. Misalnya biasanya kalau citosan kan diminum sebelum makan gitu ya. Minum citosan, makan, setelah itu lalu minum teh, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke ilmu baru nih Bapak Ibu. Jadi
Eh, Ini hal yang Anda perlu sekali tahu bahwa di ilmu produktians ini, pencegahan dan pengobatan itu dilakukan dengan detoksifikasi, dan detoksifikasi ini disarankan selalu menjadi awal. Nah, maksudnya bagaimana? Sebelum kita mulai konsumsi produk-produk penyeimbang dan penguat, sebaiknya kita konsumsi produk detox dulu. Nah, aturannya seperti ini. Yang pertama, dimulai dengan detox umum. Detox umum ini detox pencernaan. Ini jadi pintu masuk, begitu ya. Apa itu detox pencernaan? Ya, mendetoks lambung kita, usus halus kita, dan usus besar kita. Nah, ada orang yang kurus terus. Kenapa? Karena usus halusnya itu mungkin dia contoh suka makan pedas, sehingga di situ ada minyak-minyak dari cabai itu yang menutupi, sehingga usus halusnya tidak bisa menyerap dengan baik. Nah, itulah sebabnya didetoks dulu. Kemudian usus besar, bagaimana taunya harus didetoks? Biasanya orang yang BAB-nya kurang lancar itu harus didetoks dulu usus besarnya. Nah, untuk detoks di awal ini hanya mengkonsumsi produk detoks murni, artinya cuma citosan atau teh. Hanya dua ini, Bapak Ibu. Selama satu periode detoks. Satu periode detoks itu berapa lama? Biasanya 10 sampai 15 hari. Jadi sebelum minum produk yang lain, sangat disarankan 10-15 hari pertama itu minum dulu teh atau citosan, tergantung yang mana yang paling tepat untuk tujuan detoks tadi. Nah, setelah itu Bapak Ibu, baru dilanjutkan dengan detoks khusus, yaitu organ. Detoks organ, apa yang biasanya didetoks? Organ hati atau liver, paru-paru, ginjal. Nah, produk apa yang dipakai di sini? Bisa produk detoks murni tadi, bisa juga produk detoks tidak murni. Dan di saat ini, jadi setelah 10-15 hari pertama, dilanjutkan dengan detoks organ, bisa pakai detoks murni, detoks tidak murni, ini pun sudah bisa berbarengan dengan produk tonik yang penyeimbang dan penguat tadi. Nah, sebagai contoh misalnya, ada orang sakit hepatitis B, Bapak Ibu. Sebaiknya 10 hari pertama sampai maksimal 15 hari pertama, dia detoks dulu, buang racun dulu dengan citosan, karena citosan ini yang tepat buat hepatitis gitu ya. Nah, setelah selesai, baru kemudian katakanlah di hari katakanlah ke-15 atau di hari ke-13 gitu ya, baru dilanjutkan dengan meminum detoks tidak murni, Vitaline dalam hal ini, karena Vitaline itu memang cocok untuk masalah liver gitu ya, masalah hati, hepatitis. Nah, dan bisa langsung masuk dengan produk penyeimbang dan penguat. Penyeimbangnya misalkan di situ adalah mungkort dan kalsium, sudah bisa masuk. Lalu bagaimana dengan citosannya? Kalau tetap mau dilanjutkan, silakan, boleh. Jadi detoks citosan tetap berlanjut, tapi detoks tidak murni dan produk penguatnya juga sudah bisa masuk. Seperti itu kira-kira gambarannya. Nah, namun Bapak Ibu teman-teman, ada yang harus diperhatikan di sini. Jadi aturan dasarnya sebaiknya detoks dulu tadi kan. Tapi Anda harus perhatikan qi dari orang, si pasien, si konsumen ini yang lagi punya masalah kesehatan. Qi itu adalah energi tubuh kalau dalam pengobatan Cina. Nah, Anda harus tahu bahwa yang namanya produk detoks itu mengurangi qi, Bapak Ibu. Nah, artinya apa? Orang-orang yang qi-nya lemah atau kurang, itu biasanya tanda-tandanya dia pucat, lemas gitu ya. Biasanya dia darah rendah. Termasuk orang yang qi-nya juga lagi rendah adalah ibu hamil, terus ibu menyusui. Kalau dia baru 6 bulan pertama menyusui, ini harus diperhatikan. Kenapa? Karena jangan sampai nutrisi dari ASI-nya malah terambil gitu ya oleh produk detox. Kemudian anak juga, anak ini juga termasuk yang qi-nya masih rendah, kecuali kalau anaknya kelebihan berat badan, yang gemuk, atau anaknya kolesterol tinggi, ya itu nggak masalah gitu ya. Tapi intinya adalah kalau orangnya qi-nya lemah, Bapak Ibu, Anda tidak boleh detox dengan produk detox murni. Jadi aturan yang tadi 10-15 hari pertama detox dulu pakai teh citosan itu jangan dilakukan untuk orang yang qi-nya lagi rendah. Kenapa? Takutnya dia makin lemah. Apalagi orang yang penyakit sudah parah, daya tahan tubuhnya juga dia lemas dan lain-lain, ini harus diperhatikan. Nah, kemudian poin kedua, produk tonik menambah qi, sebaliknya ya. Produk tonik itu penyeimbang dan penguat, menaikkan qi. Nah, itulah sebabnya kalau orang yang qi-nya lemah, yang tadi aturan dasarnya harusnya di detox dulu pakai detox murni, nah, tidak boleh karena dia qi lemah. Sehingga dia di awal boleh konsumsi langsung produk tonik. Tidak perlu detox dulu. Boleh langsung konsumsi penyeimbang dan penguat, atau bisa juga produk detox tidak murni. Nah, maaf, ini saya ralat ya, ini bukan detox murni, ini detox tidak murni. Artinya
tetap ada detox, tapi unsur toniknya juga cukup ada gitu ya, cukup tinggi. Nah, ini tergantung kondisi tubuhnya. Artinya kalau dia sangat lemah, maka jangan pakai detox tidak murni, pakai langsung produk tonik. Tapi kalau dia agak-agak lemah, nah Anda boleh pakai detox tidak murni. Tetap jangan pakai detox murni yang citosan dan teh. Jadi sekali lagi tergantung kondisi tubuhnya. Nah, kemudian berikutnya, tepat dosis. Nah, bagaimana sebetulnya dosis produktian seharusnya gitu ya? Yang pertama, Bapak Ibu, Anda harus tahu ada dua nih kondisi. Pertama, ada orang yang konsumsi produktians untuk pemeliharaan dan pencegahan. Seperti saya misalkan. Alhamdulillah saya tidak punya penyakit tertentu. Sehingga ya saya setiap hari minum produktians cukup banyak. Mungkin rata-rata sehari bisa 7 atau 8 jenis gitu ya. Itu saya konsumsi untuk pemeliharaan atau pencegahan. Nah, dosisnya gimana? Sesuai pada kemasan, pada botol produk, pada kemasan produk. Atau sesuai dengan katalog Tians yang resmi. Tians kan sudah mengeluarkan katalog resmi ya. Nah, contoh, kalau Anda lihat Renus dosisnya berapa sih? Ya, di botol itu ditulis 3x4, ya kan? Citosan dosisnya kalau di botol tertulisnya berapa ya? Anda ikuti seperti itu. Kemudian grape ekstrak juga sama. Kalau di botol tertulis 3x2. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ini dosis pemeliharaan ya, pencegahan, bukan orang sakit ini. Nah, kalau yang sakit memang ada masalah kesehatan, ya tentu lebih tinggi dari dosis pemeliharaan atau pencegahan. Jadi misalnya begini, ada yang jantung koroner, minum grape ekstrak kan salah satu produknya. Dosisnya 2x1. Ya tentu saja itu terlalu rendah karena dosis pemeliharaannya saja 3x2. Gitu ya. Ini pengobatan nih lagi jantung koroner, orang udah pakai ring atau mau pasang ring gitu ya. Ya tentu Anda harus dosisnya lebih tinggi, tidak langsung 3x2 mulainya gitu ya. Mulainya bisa dari misalkan 3x1 dulu, kemudian setelah 1-2 hari naik menjadi 3x2, nanti setelah 1-2 hari naik lagi jadi 3x3, seperti itu Bapak Ibu. Bahkan kalau grape ekstrak tuh bisa sampai 3x8, tergantung kondisi kesehatan dia gitu ya, karena mungkin kejar-kejaran dengan kesembuhan penyakitnya kalau penyakitnya makin parah. Nah, yang Bapak Ibu teman-teman perlu perhatikan, untuk pengobatan, produktiansi ini tidak ada batas dosis tertentu. Boleh dinaikkan sebanding dengan parahnya penyakit. Nah, ini memang ada beberapa pendapat. Tapi berdasarkan apa yang saya pelajari dan pengalaman selama ini, termasuk dari pengobatan Cina-nya sendiri, tabib-tabib Cina, distributor Tiansi, para leader Tiansi dari China gitu ya, yang mereka mengajarkan bahwa tidak ada batas dosis tertentu. Makin parah penyakit, kita boleh naikkan dosisnya karena kejar-kejaran, apalagi kalau penyakit berat gitu ya, seperti gagal ginjal, udah kanker dan sebagainya. Namun Bapak Ibu teman-teman harus tahu sifat produk. Bukan berarti tidak ada batas, harus tahu juga sifatnya. Misalnya begini, grape ekstrak contohnya, sifat produk yang bisa mengakibatkan pendarahan. Nah itu salah satunya grape ekstrak, harus hati-hati karena kalau misalkan grape ekstrak ini dikonsumsi terlalu tinggi, dia akan melancarkan pembuluh darah, aliran di pembuluh darah gitu ya. Kalau misalnya ada luka, wah itu bisa pendarahannya kencang sekali. Jadi harus hati-hati, tetap harus dilihat. Kemudian glukosamin misalkan, ada maksimalnya. Jadi kalau grape ekstrak contohnya disarankan maksimal 3x8. Glukosamin tuh maksimalnya 3x1. Kenapa? Karena dia bisa ada pengaruh ke pencernaan, ke lambung. Kalau terlalu tinggi dosisnya, begitu ya. Walaupun sebetulnya produk Tians ini sudah dibuat sedemikian aman, gitu ya, tapi tetap disarankan maksimalnya 3x1. Nonitren juga sama. Nonitren ini sifatnya seperti pencahar alami. Jadi maksimal dosis 3x6, jangan lebih dari itu. Kalau enggak, takutnya Anda jadi diare gitu ya, dibuang air melulu. Nah, kemudian Anda juga harus tahu zat yang dibatasi asupannya. Vitaline contohnya, pada dasarnya tidak ada dosis tertentu. Cuma karena ada vitamin E-nya, vitamin E itu ada batas kandungan tertentu, sekian, yang boleh maksimal dalam 1 hari. Karena vitamin ini larutnya dalam lemak, bukan larut dalam air gitu ya. Jadi kalau kita konsumsi produk yang lain, kita sebaiknya minum air yang banyak gitu ya, supaya dia bagus, bisa larut. Nah, tapi khusus Vitaline ini karena ada vitamin E-nya, tidak bisa hanya minum air yang banyak, tapi harus dibatasi juga konsumsinya. Maksimal 3x2, ini batas vitamin E Vitaline yang bisa kita konsumsi dalam 1 hari. Nah, kemudian dosis juga tergantung pada keparahan penyakit, Bapak Ibu. Yang tadi saya bilang ya, makin parah, kejar-kejaran, nggak apa-apa, naikin aja, tapi bertahap naiknya. Seperti tadi, misalnya grape ekstrak yang saya jelaskan, atau misalkan ada orang yang kanker misalnya, Bapak Ibu. Biasanya kanker, kalau yang dia hubungan kankernya dengan hormonal, anggaplah kanker rahim, kanker payudara, biasanya pakai citosan, mungkort, kemudian grape ekstrak gitu ya. Nah, anggaplah citosannya itu nanti bisa dinaikkan sampai dosisnya 3 kali
10 misalkan. Bahkan bisa 3 kali 15 misalkan. Mungkortnya 3 kali 10. Kemudian grab ekstraknya 3 kali 8. Nantinya awalnya bertahap dulu, mulai dari masing-masing 3 kali 1, 3 kali 2 dulu misalkan gitu ya. Nanti setelah sehari 2 hari naik lagi 3 kali 3, nanti naik lagi, naiknya bertahap. Nah, kemudian tergantung juga usianya, karena beda-beda ya. Bapak Ibu harus konsultasikan lagi, saya nggak mungkin jelaskan semua sekarang. Anak usia 0 sampai 1 tahun dengan 1 sampai 5 tahun dengan di atas 6 tahun pasti beda dosisnya. Remaja dengan dewasa kurang lebih sama, nah lanjut usia beda lagi, turun lagi biasanya dosisnya kalau udah makin tua. Kemudian orang yang berat badannya tinggi dengan rendah, orang yang gemuk dan kurus juga beda Bapak Ibu dosisnya tentunya. Nah, satu hal terakhir yang saya ingin bahas di kesempatan ini adalah produk TIENS tidak mengakibatkan efek samping, namun perhatikan kemungkinan terjadinya reaksi pembalikan. Nah, pastikan Anda sampaikan ke konsumen sebelum mulai mengkonsumsi. Apa nih reaksi pembalikan? Contoh misalnya, kalau ada orang yang osteoporosis, dia mengkonsumsi osteoporosis berarti dia tulangnya udah pengeroposan gitu ya, mungkin udah ngilu-ngilu. Pada saat dia konsumsi kalsium, di awal bisa terjadi reaksi pembalikan karena kalsium ini langsung mengisi ke tulang dan kalsium kita ini bagus sekali ya, konsentrasi tinggi, penyerapan bagus, bisa terjadi reaksi pembalikan, badannya malah tiba-tiba jadi lebih ngilu dari biasanya. Nah, kalau Anda tidak sampaikan ini ke konsumen sebelum dia konsumsi, maka dia akan berhenti dan tidak mau lagi konsumsi produk TIENS. Anda setelah itu edukasi, kasih tahu, nggak akan percaya dia. Biasanya seperti itu. Jadi harus dikasih tahu sebelumnya. Pak, Bu, ini mungkin ada reaksi pembalikan. Justru kalau ini terjadi, itu berita baik. Artinya produk TIENS-nya bekerja, lagi ngisi ke tulang, lagi bekerja mengobati gitu ya. Nah, bagaimana cara mengatasi ini supaya meminimalkan reaksi pembalikan ya? Mulai dengan dosisnya jangan terlalu tinggi dulu. Jadi kalau Anda tahu misalkan ini udah orang tua, osteoporosis, usianya 60 ke atas, 50 ke atas, apalagi kalau 70 ke atas, minum kalsiumnya setengah saset dulu sehari gitu ya. Kalau 3 hari, 4 hari aman, baru naikkan jadi 1 saset. Seperti itu kira-kira. Nah, apa ciri-cirinya reaksi pembalikan? Bersifat sementara. Kemudian yang kedua, ini reaksi positif ya, penyembuhan, bukan efek samping Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, jangan khawatir, justru dilanjutkan, wajib dilanjutkan. Itu berarti lagi ada perbaikan di situ. Nah, kemudian seakan-akan bertambah parah, walaupun tidak, karena cuma sementara gitu ya. Nah, kemudian biasanya reaksi pembalikan terjadi pada penyakit yang sudah parah, biasanya atau umumnya. Tapi ya kalau biasanya itu artinya apa? Ada juga yang sudah parah tapi tidak mengalami. Kenapa? Karena sudah detox dulu. Jadi ada keuntungannya detox. Nah, ini saya perlihatkan di bawah ya, ada catatan. Keuntungan detox dulu tadi yang di 10 hari sampai 15 hari pertama itu mengurangi reaksi pembalikan Bapak Ibu. Dan yang kedua, mempercepat penyembuhan serta juga mengurangi kemungkinan kambuh lagi. Nah, itulah keuntungannya. Kemudian tadi juga reaksi pembalikan bisa juga ada yang tidak parah penyakitnya tapi bisa mengalami, tapi ini lebih sedikit. Jadi sekali lagi umumnya terjadi pada penyakit yang sudah parah, tapi ada juga kadang-kadang yang sudah parah tidak mengalami karena sudah detox dulu, dan ada juga yang tidak parah tapi terjadi juga reaksi pembalikan begitu. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini waktu saya sudah habis. Jadi kita akan bahas lebih detail nanti insya Allah di pertemuan berikutnya. Tapi ini beberapa contoh reaksi pembalikan. Contoh orang asam urat konsumsi teh. Asam urat kadang-kadang ada yang kakinya misalnya bengkak gitu ya. Nah, kalau dia minum teh, sehari minum, 2 hari minum, kok tambah bengkak gitu. Nah, itu bisa jadi reaksi pembalikan. Malah kemungkinan besar reaksi pembalikan. Makanya Bapak Ibu harus kasih tahu sebelumnya. Justru lanjut. Tapi mungkin dosis tehnya dikurangi dulu. Mungkin dia minum tehnya 3 kali 1 gitu ya, 3 kali sehari. Ya supaya reaksi pembalikannya berkurang, turunkan dulu jadi 1 kali 1. Nanti kalau udah tidak bengkak lagi, baru pelan-pelan naik lagi. Demikian juga asma, kalau minum mungkort, kadang-kadang ada yang reaksi pembalikan, dia sesak. Nah, turunkan dulu sedikit dosisnya. Kalau misalkan mungkort tadi dosisnya katakanlah 3 kali 2 gitu ya, turunkan dulu. Jadi misalkan 2 kali 2 dulu. Nanti setelah dia normal lagi, baru nanti besoknya 1-2 hari naik lagi. Seperti itu, supaya orang juga nyaman. Pada dasarnya, dilanjutkan pun tidak masalah kalau orangnya tahan gitu ya, ketidaknyamanan itu dia tahan. Tapi ya umumnya kita pengen juga si konsumen nyaman gitu ya, jadi turunkan nanti bisa naik lagi. Nah, ini daftarnya, silakan Anda screenshot. Saya juga lupa dari tadi ya, screenshot saja kalau memang kira-kira penting. Anda catat, Anda screenshot. Nah, kemudian sebetulnya saya ingin membahas mengenai ini Bapak Ibu, tapi waktunya kurang gitu ya. Nah, kita buka aja dulu kasusnya, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Bagaimana caranya untuk orang-orang yang penyakit parah? Dari mana kita tahu dan apa yang harus kita lakukan untuk kita tahu dia ini mengalami reaksi pembalikan atau bukan?
Artinya begini, contoh, orang yang gagal ginjal, kita ambil kasus nih, misalkan tanggal 10 Juni besok, Anda ketemu salah seorang konsumen, pasien yang gagal ginjal. Dia dicek ureum dan kreatininnya tinggi. Nah, dan badannya bengkak gitu ya. Nah, kita konsumsi produk Tianzi, kita kasih. Mulai dengan Mungkort 3x2 misalnya. Besoknya gitu ya. Nah, setelah konsumsi ini, besoknya kita naikin 3x3. Nanti kan akan naik terus, karena mau mengejar ini kan gagal ginjalnya, supaya bisa mengejar penyakitnya. Nah, ternyata setelah dinaikkan tambah bengkak. Nah, pertanyaannya sekarang, tambah bengkak ini apakah reaksi pembalikan atau tambah bengkak ini adalah karena penyakitnya makin parah. Nah, ini jadi masalah. Kenapa? Kalau dia reaksi pembalikan, justru kan harusnya kita turunkan dulu dosisnya supaya orangnya nyaman. Gitu kan, walaupun produknya sudah bekerja, sudah mengobati sebetulnya. Tapi kalau dia karena kondisinya parah, penyakit makin parah sehingga dia makin bengkak, nggak bisa kita turunkan dosisnya. Kalau kita turunkan, malah nggak kekejar nanti penyakitnya, malah harus naik dosisnya gitu ya. Nah, untuk menjawab ini Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan? Nah, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jadi hari ini waktu saya sudah habis. Terima kasih sudah mendengarkan semua. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari mengenai produk Tianzi hari ini, Anda bisa mulai kuasai, konsultasikan ke upline Anda, dan Anda bisa makin serius mempelajari produk Tianzi, karena bagaimanapun Bapak Ibu bisnis kita bisa besar sekali, terutama kalau saya pribadi berpendapat adalah kekuatan produknya. Terima kasih telah mendengarkan.